Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah hidup sebagai orang yang merdeka. Ya, salami dulu samping kiri kanan, katakan merdeka. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak orang Kristen sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi hidupnya masih terjajah. Sama seperti bangsa Indonesia yang tanggal 17 Agustus tahun 1945 disebut sudah merdeka. Secara de jure Indonesia telah merdeka, bangsa lain, bangsa dunia mengakui kita sudah merdeka. Kita diakui, tapi kita dapat melihat dengan jelas banyak sekali orang Indonesia yang belum merdeka. Masih terjajah, masih terbelenggu, masih menjadi budak. Padahal secara de jure kita sudah merdeka, bangsa lain sudah mengakui. Ada satu tokoh yang bernama Roosevelt, dia berkata ada 4 jenis kemerdekaan. Yang pertama, merdeka beribadah. Ada banyak orang gak merdeka beribadah. Terlepas dari mungkin orang yang gak memberi dia beribadah, bisa juga keluarganya yang gak izinkan dia beribadah, bisa suaminya gak kasih dia beribadah, pokoknya dia gak bebas beribadah. Kata Roosevelt, orang yang merdeka adalah pertama, bebas beribadah. Ada yang kedua, bebas berbicara. Banyak anak-anak gak bisa berbicara. Jangan bicara, kata orang tuanya, gak bebas. Di gereja gak bebas berbicara, di desa gak bebas berbicara. Itu yang kedua. Yang ketiga katanya bebas dari rasa takut. Dan banyak juga orang walau sudah merdeka tetap terbelenggu oleh ketakutan. Dan yang terakhir bebas dari kekurangan. Saudara, kira-kira dari yang keempat ini, apakah saudara sudah bebas semuanya? Bebas beribadah, bebas berbicara, bebas dari rasa takut, dan bebas dari kekurangan? Haleluya, haleluya. Nah, sama dengan orang Kristen, waktu Tuhan Yesus di kayu salib, mati di kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara? Sudah selesai dosa-dosa kita di kayu salib. Apa yang sudah selesai? Hutang-hutang kita, dosa yang kita lakukan, kata Yesus, aku bayar lunas, sudah selesai. Tapi walaupun secara de jure sudah dikatakan selesai, ternyata secara de facto, secara fakta, banyak orang Kristen ternyata tidak merdeka, tapi terbelenggu, banyak yang masih diperbudak, banyak yang masih menjadi hamba. Saudara, kita pernah dengar satu ilustrasi, ada seorang bapak, dia bawa keranjang berisi banyak beban di junjungnya, jalan dia. Lalu tiba-tiba ada seorang yang baik bawa mobil pickup. Dia bilang, Pak, sini mari, naik kamu ke pickupku, kasihan aku, pickupku kosong. Maka naiklah bapak ini beserta dengan keranjangnya. Dan alangkah terkejutnya waktu supir ini, si bapak baik ini lihat ke belakang. Ternyata bapak tadi duduk di pickup, keranjang tetap di kepala. Apa yang dia bilang, saudara? Kasihan pickupnya, biar saya aja yang duduk di atas, barang tetap saya junjung. Banyak orang Kristen begitu, sudah ikut Tuhan, tapi tetap dia bilang, biarlah aku yang bawa beban ini, biarlah aku tetap yang bawa, aku yang taruh di pundakku. Tapi dia berjalan dengan tertatih-tatih, padahal Tuhan bilang, semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Salami dulu samping kiri kanan dulu, Tuhan berikan kita kelegaan. Haleluya, ya. Tuhan beri kita kelegaan. Banyak orang percaya Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan berkata merdeka.
Kita jawab apa? Merdeka, tapi tetap di punggung kita ada beban berat yang kita bawa. Tidak tinggalkan pada Tuhan. Kita bilang seperti bapak naik pickup, kasihan mobilnya. Hari ini kita mau lihat ada 2 kebebasan yang mau kita pelajari dari firman Tuhan. Yang pertama, bebas dari apa? Ternyata ada memang banyak kebebasan yang harus kita renungkan, kita pelajari di dalam hidup kita. Tapi hari ini kita ada kesempatan belajar 2 kebebasan yang perlu kita dapatkan dari firman Tuhan. Yang pertama, bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Jangan kamu menganggap aku kurang sopan menyatakan ini, karena ini harus disampaikan. Karena ada banyak orang-orang percaya masih hidup di dalam yang namanya kemiskinan dan kebodohan. Tante ini janganlah ngomong bodoh. Kita aja sama anak gak boleh bilang bodoh kau bodoh. Aku gak bilang kita bodoh enggak. Di dalam firman Tuhan kita baca beberapa kali firman mencatat bodohlah orang yang demikian. Bodohlah orang yang demikian. Bodohlah orang yang demikian. Apa artinya bodoh? Bodoh itu berbeda dengan belum pernah dengar. Kalau kita belum pernah dengar dan kita tidak mengerti, itu tidak bodoh. Bodoh itu adalah sudah dengar lagi, sudah dengar lagi, tapi tidak mengerti. Itu bodoh. Makanya kalau ada seorang wanita, dia pacaran sama seorang pria, wanita ini baik, cantik, kaya, banyak uangnya. Si laki-laki ini gak banyak uangnya. Jadi setiap pacaran kau yang bayar ya, setiap ketemu kau yang bayar ya, setiap ketemu kau yang bayar. Lama-lama beli sepeda motorku dia beli. Lama-lama beli mobilku dibeli lagi sama perempuan. Lama-lama beli lagi rumahku dia beli. Dan akhirnya setelah semua uangnya habis, ternyata laki-laki ini menikah dengan perempuan lain. Apa kita bilang sama perempuan ini tadi? Bodoh. Dari dulu kan dah tahu kau, kalau dia itu cuma mau uangmu saja. Bodoh. Kenapa kita sebut dia bodoh? Karena sudah berulang-ulang. Sudah dari awal beberapa kali berulang-ulang, makanya kita sebut bodoh. Sama kalau misalnya ada orang yang penipu, dia berteman dengan seseorang, dia tipu hari ini, masih percaya minggu depan dia tipu lagi. Bulan depan dia tipu lagi. Tahun depan dia tipu lagi. Lalu akhirnya bersaksi di depan ini, saudara-saudara, doakanlah saya. Saya ditipu dengan teman kita si C, yang kemarin juga udah pernah nipu. Yang tahun lalu juga di Komsel sudah kuceritakan dia tipu. Yang tahun sebelumnya juga pernah kuceritakan di ibadah kaum ibu dia tipu. Ini dia tipu saudara, habis semuanya. Pasti di hati kita mulai bilang, mau tukin. Bodoh kam, udah ditipu berulang-ulang, tapi gak mau kau belajar dari situ, bodoh. Makanya kita sebut bodoh. Kalau dia gak pernah menipu dan kali ini ditipu, gak mungkin kita bilang bodoh. Nah, jadi orang yang disebut oleh firman Tuhan bodoh itu adalah orang yang sudah dikasih tahu lagi, dikasih tahu lagi, tapi tetap melakukan hal yang sama. Ada orang identitasnya pelajar, ditulis itu pelajar, tapi malas belajar, ya kan? Ada di sini anak kami di sini yang malas belajar. Atau kita cek dulu, siapa yang tahu tanggal 22 itu libur, angkat tangan. Oh iya. Kalau kami dulu waktu zaman sekolah, banyak gitu kami lihat, kapan merah ya? Maksudnya supaya nggak sekolah, dan kadang-kadang terlalu pintar, nggak tanggal merah pun kami buat suratnya. Bukan kami, ku bilang aku nggak ikutnya ya. Nah dia buat suratnya libur, nggak sekolah, berharap nggak sekolah, padahal identitasnya pelajar, seharusnya belajar. Anak-anak kami identitasnya pelajar, seharusnya belajar. Jangan malas belajar. Itu yang membuat banyak orang percaya menjadi miskin dan bodoh. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakannya. Banyak kita pekerjaan di KTP kita petani, tapi malas kujuma. Petani.
Tapi ada guru pagi-pagi, kujumaka. Ada di sini yang malas ke ladang padahal KTP-nya petani. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan gak berkati aku. Tuhan bilang mau jadikan kami jadi kepala bukan ekor. Gimana Tuhan mau jadikan kita jadi kepala kalau malas kita melakukan apa yang harusnya kita kerjakan. Sama seperti kami pendeta, status pendeta, malas berdoa, malas melayani. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kami miskin dan bodoh? Kami juga harus belajar, harus rajin, harus mengerjakan apa yang kami harus kerjakan. Satu kali Samuel marah sama Saul. Ini yang dia bilang, bodoh sama si Saul. Bayangkan ibu bapak, Samuel itu seorang pendeta. Sementara Saul itu seorang raja. Kalau ada sekarang seorang pendeta mengatai seorang presiden bodoh, tentu tidak semudah itu, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari apa yang dia ucapkan. Tapi Saul menerima, kenapa? Karena waktu itu harusnya Saul itu tidak mempersembahkan korban persembahan. Seharusnya yang mempersembahkan korban persembahan itu adalah imam. Tapi Saul mengambil bagian yang bukan bagiannya. Dan dia tahu itu salah, tapi dia lakukan. Makanya Samuel bilang, bodoh kau. Saul juga pernah bilang pada dirinya, aku orang yang bodoh. Kenapa? Karena berulang kali dia coba membunuh Daud menantunya. Dia mau coba bunuh Daud yang akan menjadi pengganti raja. Berulang kali dia coba cara dan tak pernah berhasil. Malahan pernah Daud itu memotong punca jubahnya Saul dan dia bilang, Tuanku, Bapakku, lihat, kalau aku punya niat buruk padamu, tentu aku tidak hanya akan memotong sedikit jubahmu, tentu aku bisa bunuh kau dengan sangat mudah, tapi aku cuman potong ini jadi bukti bahwa aku punya hati yang baik terhadap engkau. Lalu Saul bilang, bodoh memang aku. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang dia lihat, tapi lamban hatinya untuk mengerti. Hari Minggu adalah hari kita datang ke gereja. Ada di sini yang tidak tahu, boleh angkat tangan? Tapi ada banyak orang Kristen, walaupun hari Minggu dia tahu itu hari beribadah, tapi masih pergi ke tempat yang tidak beribadah. Ada di tempat ini yang tidak tahu bahwa berdoa itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Coba angkat tangan yang di sini tidak tahu bahwa berdoa itu adalah saat berjumpa dengan Tuhan. Semua kita tahu, tapi ada banyak orang malas berdoa. Tidak di tempat ini, mungkin di tempat lain. Kalau udah namanya berdoa, cuman mama-mama yang datang. Doa ngekena saja, nande-nande saja. Emangnya nande-nande cuman perlu berjumpa Tuhan. Tidak di sini maksudku ya, di tempat lain ya. Mungkin di Sugihan itu maksudku, di Sugihan. Di Sugihan gitu, kalau udah berdoa. Cuman bapak gembalanya laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Kami semua mama-mama yang nangis, Tuhan. Sepertinya hanya perempuan yang perlu Tuhan. Laki-laki berdoa. Aina nande-nande saja. Tugas pernanden adir tahu toh. Doakan anak kita ini bapak, kata istrinya. Kamu aja kalau udah berdoa itu urusan mama-mama. Kami yang kerja. Tidak, kita tahu bahwa berdoa itu adalah keperluan setiap orang. Sering kita dengar bahwa berdoa itu adalah berjumpa dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5:17, ayat yang sangat singkat. Tetaplah berdoa. Ini ayat yang paling singkat. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa bunyinya? Tetaplah berdoa. Itu isinya. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa artinya tidak ada musim. Kalau lagi banyak uang, gak usah berdoa. Kalau lagi sedikit uang, berdoa tidak. Tetaplah berdoa, itu semua musim. Lagi sakit, berdoa. Lagi sehat, berdoa. Lagi baik anak kita, lagi taat dia, dengar-dengaran berdoa. Lagi gak taat dia, gak dengar-dengaran juga berdoa. Kita tanam tomat, tidak berhasil, berdoa.
dan kita tanam tomat berhasil mahal harganya pun, jangan saudara lupa berdoa. Saking sukacitanya kadang-kadang kita lupa berdoa. Banyak anak Tuhan kalau dilanda kecemasan berdoa. Kalau dilanda sakit penyakit berdoa. Kalau dilanda kekurangan dia tahu penolong satu-satunya hanya Tuhan. Tapi kalau udah giliran banyak uangnya, sehat badannya, baik anaknya, baik suaminya, baik istrinya, lupa dia berdoa. Ada di sini yang seperti itu? Puji Tuhan ya, tidak berarti karena tidak ada yang menjawab. Harus mengampuni. Saudara ada di sini yang tahu bahwa kita boleh tidak mengampuni, angkat tangan. Berarti kita semua tahu bahwa dalam hidup kita harus mengampuni. Tapi ada banyak orang, bahasa karonya mekeskes. Apa itu? Bahasa karo itu mekeskes. Itu kalau orang karo itu tahu jelas artinya. Bahasa Indonesianya sulit. Dia itu erat-erat dia pegang. Dia peluk sakit hati itu, tak dilepasnya. Gak boleh bergeser, pokoknya sakit hati ini ku simpan sampai aku mati. Tanya dulu samping kiri kanan dulu, apa untungnya bilang. Itu sama seperti orang yang minum racun berharap orang lain mati. Ku minum racun, biar mati kau, ku minum racun. Gak mungkin kamu yang mati, aku yang mati. Kita tahu harus mengampuni, tapi kadang-kadang kita gak mau mengampuni. Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Wah. Ayub bilang orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Makanya tidak heran ada banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dari sakit hati. Sakit hati akhirnya membuat sakit jantung. Sakit jantung akhirnya membuat sakit kantong. Sakit kantong akhirnya membuat kita jadi miskin. Orang bodoh kata firman Tuhan. Makanya saya bilang mohon maaf saudara, jangan bilang saya kurang sopan, bilang orang bodoh. Karena firman bilang bodohlah orang yang menyimpan sakit hatinya. Ada satu ayat lagi, Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang sabar. Sabar. Sabar terhadap siapa? Terhadap sesama, terhadap binatang juga kita harus sabar, terhadap tanaman, terhadap cuaca, terhadap semuanya. Saya pikir firman Tuhan mengenai sabar ini tiap minggu pun disinggung, kayaknya gak ada habis-habisnya. Karena ini pelajaran seumur hidup, tak habis-habisnya. Hari ini kita sabar dengan anak kita, belum tentu besok kita bisa belajar sabar. Hari ini kita belajar sabar dengan suami kita, besoknya mungkin kita bisa kelepasan sabar, kehilangan sabar. Jadi sabarlah. Orang yang bijaksana bersabar, tapi orang yang lekas naik darah disebut firman Tuhan orang bodoh. Itu yang pertama ya Ibu Bapak, bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kebodohan bukan berarti saudara kita gak pernah dengar, tapi karena lamban hati kita merespon. Kita semua sudah sering dengar, mari dengan cepat kita merespon, dengan cepat kita menanggapi, dengan cepat kita lakukan di dalam hidup kita dan menjadi orang yang rajin. Yang kedua, kita buka Efesus pasal 6 ayat 11, kita harus bebas dari tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu sampai sekarang pekerjaannya selalu menipu. Jadi menipu-nipu saja. Mengatakan kita tidak akan mungkin bisa diberkati Tuhan. Menipu dengan mengatakan bahwa kita ini tidak mungkin bisa diberkati dalam pendidikan. Menipu kita dengan berkata bahwa keadaan hidup kita akan begini-begini saja. Menipu kita dengan berbagai hal, itu kerjaannya iblis. Makanya firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh
perlengkapan senjata supaya kamu dapat melawan tipunya iblis. Kita buka ayat 14, masih pasal 6, perlengkapan apa saja yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya akan bagi menjadi 6. Ada 6 perlengkapan yang harus kita pakai menurut firman Tuhan. Yang pertama ayat 14 tadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Pakai ikat pinggang kebenaran. Kita akan belajar apa itu gunanya ikat pinggang. Iya, supaya gak melorot celananya. Itu sesungguhnya kenapa orang pakai ikat pinggang. Walau perempuan kadang pakai ikat pinggang supaya jadi aksesoris. Sebenarnya waktu berperang, kenapa itu prajurit pakai ikat pinggang? Supaya gak memalukan. Supaya waktu perang gak banyak yang harus celana aku lagi. Waktu datang musuh mau tembak celana, mau jatuh angkat celana lagi. Bahaya saudara, makanya pakai ikat pinggang. Apa kata firman Tuhan? Supaya kamu itu bisa kuat, hidupmu gak sulit, gak memalukan, gak ada hal-hal memalukan dalam hidupmu. Sekarang pertama, pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya apa? Kebenaran. Pakai ikat pinggang kebenaran. Hidup harus sesuai dengan kebenaran supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Hidup kita ini gak perlu banyak diurus. Ininya lagi lah. Ada banyak orang harus banyak diurus. Ini lagi perlu diurus. Kadang-kadang aduh, kok anak Tuhan masih begitu. Kenapa kita bilang? Karena dia gak pakai ikat pinggang kebenaran. Ada satu kebenaran lain yang saudara perlu kita pahami. Bahwa Allah itu mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat penting kita pahami supaya kita bisa menerima hidup kita ini apa adanya tanpa kita perlu memperjuangkan perkara-perkara dunia supaya kita merasa diri kita berharga. Ada banyak sekali, bahkan terlalu banyak, saya pun banyak sekali mengenal orang-orang yang merasa dirinya berharga berdasarkan apa kata orang. Bukan bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Saya pun pernah ada dalam posisi yang sama. Sebelum saya tahu bahwa Tuhan itu benar-benar mencintai saya lebih dari siapapun, saya menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi saya lebih dari siapapun. Saya pun pernah berusaha berjuang supaya saya berharga. Saya perjuangkan perkara dunia. Saya belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya dikasihi oleh orang tua saya dulu. Saya belajar sungguh-sungguh supaya saya dikatakan baik, supaya saya dikatakan berharga, supaya saya mendapat pujian dulu. Dulu saya pikir dengan memakai baju yang mahal-mahal, dengan memakai baju yang bagus-bagus, maka orang lain akan berkata, kamu berharga. Alangkah ruginya kalau merasa berharga kita itu masih ditentukan oleh apa kata orang lain. Padahal kalau kita benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, kita tidak perlu dengan susah payah memperjuangkan perkara-perkara dunia yang bagi kita dulu itu begitu berharganya. Tapi sebenarnya cukup waktu saudara paham bahwa Tuhan mengasihi saudara apa adanya, maka hidup kita ini akan bebas daripada perjuangan-perjuangan yang kadang-kadang begitu berat, tapi hasilnya di hadapan Tuhan sia-sia. Saya dengar beberapa waktu yang lalu ada orang telepon saya, dia bilang, Bu, saya mau ada pesta. Dia cerita sharing. Oh iya, saya bilang, dia cerita panjang lebar. Akhirnya dia bilang, saya mau pinjam uang. Berapa? Saya bilang. Dia bilang, saya mau pinjam uang sekitar 12 juta. Untuk apa? Ada pesta saudara kami. Terus aku mau buat gelang.
Kalau mau buat gelang kenapa kamu pinjam uang? Adanya uangku sebenarnya, tapi masih dipinjam lagi sama orang, katanya akhir Maret baru dia kasih jula-julanya. Udah aku bilang waktu itu udah dekat pesta kami, aku nggak bisa nggak ada gelang kalau berpesta katanya. Aku tahu udah berapa kali berpesta nggak pernah ada gelangku, nggak masalah buatku ya. Terus aku bilang, yo janganlah gitu, aku bilang. Dia bilang, iya aku memang kayak gitu orangnya katanya, nggak bisa aku nggak ada gelangku. Akhirnya gimana aku bilang, akhirnya udah aku dapat kok pinjamannya, tenang aja kamu katanya. Oh ya baguslah aku bilang, nanti kan bisa kamu ganti di akhir itu. Oh enggak, yang punya uang bilang setelah pesta kamu pulangkan ya. Terus gimana kamu bikin? Ku jual lagi nanti gelang ini, potong upah. Berapalah upahnya? 400.000. Iyo, ngeri kali ku bilang, 400.000 3 hari ku bilang. Gak apa-apa lah, aku penting kali gelang ini katanya. Takut aku ibu-ibu yang di sini pun ada juga yang kayak gitu. Kalau udah pesta sibuk luar biasa, pinjam pun gak apa-apa biar ada isinya gelangku ini. Pinjam dulu kalung do ya dak, biar aku pakai dulu biar ada, biar bagus nanti aku dulu di pesta. Buat cantik boleh ibu-ibu, tapi bukan itu yang membuat saudara berharga. Kalau kita merasa bahwa dengan pakai banyak barang-barang mahal kita berharga, itu salah. Kalau ada, pakai ya supaya baik, kelihatannya rapi, cantik, indah, tidak masalah, silahkan. Tapi jangan sampai saudara merasa saudara berharga karena pakai hal-hal yang demikian. Saudara perlu mengalami kasih Tuhan sungguh-sungguh. Saudara perlu mengalami cinta Tuhan sungguh-sungguh. Aku ini berharga karena aku dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Aku dikasihinya, pemilik semesta ini sayang padaku. Aku ini berharga. Ada tidak ada hal-hal yang mahal dalam diriku, aku berharga. Amin ibu-ibu. Haleluya ya, suami-suami pun selama ini pusingnya dia, gimana lah istriku ini. Kalau pesta harus baju baru, harus baju mahal, harus kebaya baru. Tapi kalau udah begini nanti aman katanya, nggak ada lagi masalah ya. Jadi rasa berharga, kita harus tahu kebenaran itu bahwa Allah cinta kita, Allah mengasihi kita tanpa embel-embel apapun. Dia mengasihi kita apa adanya. Yang kedua, pakai baju jirah. Baju jirah itu adalah baju yang dipakai biasanya itu di dadanya. Kalau kita lihat orang berperang ya, prajurit-prajurit itu di dadanya. Tujuannya apa? Itu sebenarnya untuk menjaga jantungnya, menjaga hatinya, bagian vital dalam perut ini supaya nggak kena tombak atau kena panah. Makanya pakai baju jirah. Nah, firman bilang pakai baju jirah. Baju jirahnya apa? Ternyata untuk menjaga jantung kita, bagian tubuh kita yang vital dalam perut kita, di dalam tubuh kita itu suruh pakai keadilan. Wah, kenapa keadilan? Rupanya dengan orang yang tidak adil, jantungnya nggak sehat barangkali ya. Orang yang nggak adil itu mungkin hatinya nggak akan sehat. Makanya firman Tuhan bilang pakai baju jirah adil. Sebagai orang tua adil, sebagai anak adil, sebagai jemaat adil, sebagai pelayan adil, kita harus berlaku adil. Apa kata firman Tuhan? Supaya berbaju jirahkan keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu kalau zaman dulu belum ada sepatu. Dulu pakai kasut. Kasut itu samalah kita samakan dengan sepatu atau sendal. Apa guna sepatu? Apa guna sepatu kita? Supaya nggak kotor. Kalau dulu berperang supaya kaki nggak sakit. Waktu dia lari, prajurit ini lari, tiba-tiba ada duri atau benda tajam, dia pijak. Tidak ada waktu, hani nahiku. Enggak, waktu dia pijak, ada kasut yang melindungi. Ada kasut yang membuat kaki nyaman, jadi tetap bisa lari. Tetap bisa fokus pada peperangan. Makanya pakai kasut. Nah, kasut kita firman Tuhan bilang, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ternyata kalau kita renungkan dari sini, supaya kaki kita, perjalanan kita baik, perjalanan kita nyaman, kaki kita baik, kemanapun kita pergi, kita merasa nyaman. Ternyata ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah kerelaan bersaksi.
Jadi di gereja memang tidak ada lagi waktu kesaksian, tapi di Komsel ada waktu untuk bersaksi. Kemana-mana ternyata tugas kita adalah bersaksi. Jangan lupa saudara, setiap kita mengadakan perjamuan kudus, di sana juga mengandung satu peringatan dari Tuhan untuk kita menceritakan tentang kematian Yesus. Itu makna waktu kita makan tubuh dan minum darah Yesus, itu yang diajar. Ternyata kita jangan lupa bersaksi. Jangan lupa menceritakan Yesus. Anak sekolah, ternyata di sekolah pelajaran yang dituntut Tuhan tidak hanya belajar sungguh-sungguh, tapi saudara harus bersaksi. Menceritakan siapa Yesus, menceritakan siapa Tuhan, menceritakan siapa yang bisa menyembuhkan, menceritakan siapa yang bisa menyelamatkan. Itu tugas kita bersama. Kasut kita kerelaan, harus rela menceritakan tentang Yesus. Karena kalau tidak ada kerelaan, kita tidak mau bersaksi, orang lain tetap dibiarkan tidak mengenal Tuhan. Kita tahu dengan pasti kemana dia berjalan, kemana arah langkah mereka, ke kanan atau ke kiri, ke sorga atau neraka. Kita tahu dengan pasti kemana orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya kamu harus berkasutkan kerelaan untuk menceritakan, memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ini juga bukan adalah hal yang bisa kita lupakan. Ternyata ini adalah kasut yang harus kita pakai. Di status-status bisa juga menginjil. Di media sosial saudara bisa menginjil. Saudara punya kesaksian, catatlah di sana. Bisa saja ada orang yang tidak percaya Yesus, dengan membaca status saudara dia jadi terima Yesus. Siapa yang tahu? Di sorga nanti waktu mau dihadiahkan mahkota, kita tidak pernah ingat. Ternyata Tuhan bilang, ini loh waktu kamu buat status, waktu kamu bisa mengampuni, kamu buat status. Lalu yang ini percaya sama Tuhan. Luar biasa. Makanya kerelaan untuk memberitakan Injil. Selanjutnya perisai. Nah, perisai ya, perisai itu yang biasanya mereka pegang ya. Tentara atau prajurit itu pegang supaya apa? Kalau ada panah, ada pedang, dia usaha untuk halangi supaya nggak kena pada dia. Itu perisai. Apa perisainya kata firman Tuhan ayat 16? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman itu adalah perisai Bapak Ibu. Iman itu adalah perisai memadamkan panah api. Kalau kita mau diserang, tiba-tiba waktu kita tidur kita dengar suara angin. Kadang tengah malam kan gitu ya, seng kita pun gebar. Kita ingat di ladang kita, tumbuhan kita udah hampir 1,5 meter. Bulak sekali arcis kundai. Belum ku taruh tadi ajak-ajaknya arcis kundai. Gue bawa kena sekali. Di tempat tidur pun kita udah mulai ikut-ikut oleng ya. Kencang. Karena kencang kan kadang-kadang gitu. Aku pengalaman pagi-pagi. Kadang-kadang jam 2. Siu. Kencang kali angin. Ladang siapalah yang perlu didoakan ini. Kalau udah tengah malam. Siapa yang tanamannya udah tinggi. Aduh siapalah ini. Firman Tuhan bilang. Perisai saudara iman. Yesus berkuasa. Yesus luar biasa. Kita bisa bernyanyi, hatiku percaya, selalu ku percaya. Banyak lagu-lagu kita yang membangun iman. Banyak perkataan-perkataan lagu kita yang membangun iman. Kita perlu lakukan iman. Itu perisai saudara. Waktu udah mulai bangun pagi kita angkat kaki berat, kepala berat, pinggang berat. Kurang sehat aku hari ini. Mau bangun aku, rupanya semalam kena hujan kami di ladang, makanya berat semua tubuhku ini. Lawan dengan iman. Dengan iman percaya. Dalam nama Yesus, urut-urut kakinya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Jangan saudara bangun udah berat kira. Nande, bagai dakin ngedin dunia indah nande. Kami bilang makin berat kepala andu itu. Lo kan bangun. Orang Karo kan gitu ya. Orang Karo kalau bernyanyi, nyanyi ini berendam melino makanya. Nade, dia sendiri tuh.
Dia sendiri malam-malam nyanyi begitu. Waduh, itu makin beratlah badan saudara. Nyanyi dalam nama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Berat tangannya, haleluya, dia bangkit. Sambil jalan, haleluya, dia hidup. Sambil hidupkan air, haleluya, dia naik. Sambil masak, Roh Kudus turun. Pasti makin lancar nyanyi, ku menang, ya luar biasa ya. Saudara, anak kita yang belum bangun pun, apa yang terjadi pagi ini ya kan. Haleluya, mamaku hari ini diurapi Tuhan ya. Enggak komat kamit yang keluar, enggak sungut-sungut, tapi haleluya. Suami pun makin lama tidur ya, tenang, enggak ada yang bersungut-sungut. Nah, pakai perisai ya, kasih tahu kanan kirinya, pakai perisai Indu teman. Iya, perisai kita itu adalah iman. Selanjutnya ketopong. Ketopong itu di kepala ya, sama seperti helm. Kenapa kita pakai helm? Supaya kepala kita aman. Makanya kalau prajurit pakai ketopong waktu mereka berperang, supaya kalau ada panah juga nggak mengenai kepala. Kepala ini aman, melindungi kepala, menjaga kepala. Nah, firman bilang, terimalah ketopong keselamatan. Ternyata ketopongnya itu adalah keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan memberikan kita keselamatan itu sempurna. Tidak perlu dengan penambahan perbuatan baik. Tidak seperti yang kita pahami sebelum kita kenal Tuhan, bahwa mengikut Tuhan itu harus baik, harus ini. Memang orang yang sudah terima keselamatan pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi untuk mendapatkan keselamatan, firman Tuhan berkata, kalau kau percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan, keselamatan menjadi bagian kita. Ingat selalu bahwa kita ini sudah diberi keselamatan. Ingat selalu Tuhan menjamin keselamatan. Jangan beratkan kepala kita, jangan pusingkan kepala kita. Jangan buat pemikiran kita menjadi kacau, menjadi rumit dengan melupakan ketopong yang sudah Tuhan beri. Bagaimana kalau seorang prajurit waktu mau perang, berat kali ketopong ini, tinggal aja kau di rumah, aku gak usah pakai. Maka waktu datang pedang kena kepala, siapa yang salah? Dia udah dikasih ketopong, kenapa nggak pakai? Aku nggak usah lah, aku lupa aku pakai ketopong, nggak usah pakai. Siapa yang salah? Dia. Sama dengan hidup kita, sudah tahu bahwa kita ini diberi keselamatan oleh Tuhan. Tuhan menjamin keselamatan kita. Tapi kalau sering ditinggalkan, sering dilupakan, tidak diingat. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, udah kasih tahu, tetap nggak tahu. Maka alhasil pusinglah kepala kita. Ribetlah yang ada dalam pikiran kita. Rumitlah kita menghadapi hidup kita. Kenapa? Kita tidak menjaga ketopong yang Tuhan sudah beri. Keselamatan yang Tuhan sudah beri, kita tetap pakaikan dalam hidup kita, pegang dalam hidup kita, jangan kasih lepas. Jangan saudara lupa saudara sudah diselamatkan. Dan kalau saya ingat saya sudah diselamatkan, tentu perjalanan hidup saya akan saya jaga. Tentu orang yang sudah menyelamatkan saya akan hargai. Tentu orang yang sudah memberikan saya keselamatan tanpa bayar apapun, saya akan hormati. Itulah orang yang tidak melupakan keselamatan. Dan yang terakhir, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Satu kali Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu kemudian dia sudah lapar dan haus. Iblis berusaha untuk mencoba Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Yesus jadikanlah roti, batu ini jadi roti. Apa yang Yesus katakan? Firman Allah berkata, lompatlah dari hubungan bait Allah itu, akan ada malaikat menopang engkau Yesus, kata iblis. Apa kata Yesus? Firman Allah berkata. Jadi firman Allah itu pedang. Tadi kita udah ada ketopong, ada baju jirah, ada perisai, ada kasut, ada ikat pinggang. Tapi kalau nggak ada pedang, kita cuma bisa menghindar kan? Kita cuma bisa menghindar. Dia tumbuk, kita elakkan. Dia panah, kita elakkan. Dia kena kita mungkin nggak masuk. Tapi untuk menghancurkan dia apa? Mengalahkan iblis itu sendiri apa? Harus pakai pedang. Apa pedangnya? Firman Allah.
Berapa banyak firman yang kita punya dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Berapa banyak firman yang tersimpan di hati kita? Itu pertanyaannya. Berapa banyak kita ucapkan firman itu kepada ladang kita? Ada ibu gembala bilang sama saya, aku kalau tanam bunga Mak Kembar, aku bilang, bagus kau tumbuh ya, cantik daunmu ya, cepat kau berbunga ya, biar memuliakan Tuhan kau, aku bilang. Iya ya, bagus juga itu Tan, aku bilang, iya gitu aku buat katanya. Pernah gak kamu berdoa, bagus kau ya cabe, biar memuliakan Tuhan. Bagus kalian semua ya, ya bagus kalian semua, bagus ya, sehat kalian semua, tumbuh kalian semua ya. Sebelum kamu pulang, tapi jangan kuat-kuat ya, nanti ada tetangga lihat. ada penilaian yang lain. Dia kan pulang, sini kalian semua, sehat kalian semua, malam ini tumbuh kalian semua dengan baik. Besok datang aku, udah baik-baik kalian semua. Pulang saudara, jangan bersungut-sungut, latih nasakal kujumenda. Lalit si malam-malam nah susah. Engkau pe mesra keluan sotomat, meseng kau kerina. Jangan kamu bersungut-sungut di ladang itu. Kasih tahu firman ya, bagus kamu semua. Ada anak babindo pun sehat kau semua ya, rajin kau semua makan, sehat kau semua. Perkatakan firman pada anak kita. Berapa sering saudara perkatakan firman? Jadi anak yang diberkati Tuhan ya anakku, takut sama Tuhan ya anakku. Jadi anak yang jujur ya, rajin beribadah ya anakku, cinta Tuhan ya. Atau lebih sering kita bilang, jugul kali kau. Sama kok kayak opung. Padahal gak kenal kita opung kita pun. Opungnya pun gak kita kenal. Dari cerita tetangganya kita dengar kan. Sama kok kayak opung. Susah kau dibilang. Gak sama kok kayak orang-orang itu. Lihat anak bibimu itu gak sama kok kayak gitu. Lebih baik ucapkan firman. Lebih baik ucapkan perkataan yang membangun. Lebih baik ucapkan yang demikian. Ya, kepada anak kita atau kepada apapun pekerjaan kita, diberkati Tuhan. Pagi-pagi kalau saudara mengajar, diberkati Tuhan kelas ini. Aku begitu kalau aku ngajar, diberkati Tuhan nanti semua anak-anak yang ada di sini. Diberkati Tuhan nanti semua anak TK ini. Gitu ku bilang. Supaya apa? Supaya aku pun gak capek mengajar. Supaya mereka pun boleh bertumbuh dengan baik. Mengerti apa yang ku sampaikan. Di dalam pekerjaan perkatakan, itu pedang kita saudara. Apalagi waktu ada masalah, waktu ada pencobaan, ada sakit penyakit, ada kekurangan. Apa pedang kita kata firman Allah? Firman Tuhan. Makanya kita bersyukur selalu dengar firman. Ada firman, di mana kita dengar firman? Di mana-mana. Pegang itu karena itu ternyata adalah pedang. Ternyata itu adalah alat kita untuk bisa menangkis, bisa mengalahkan, bisa menjatuhkan musuh, membuat kita menang. Kalau cuma lari-lari saja, mengelak-mengelak saja, lama-lama kekuatan kita pun habis saudara. Iblis kita gak tumbangkan, harus dihancurkan dengan apa? Firman Tuhan. Jadi menjadi tugas kita bersama hari ini, ada perlengkapan-perlengkapan yang harus kita pakai terus dalam hidup kita. Ada ikat pinggang kebenaran tadi ya, ada baju jirah keadilan, ada pakai kasut kerelaan memberitakan Injil, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan kemudian ada pedang yaitu firman Allah. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi dibelenggu oleh kuasa-kuasa apapun. Karena sesungguhnya Yesus sudah menebus kita dan harganya lunas dibayar. Merdekalah dari kemiskinan dan kebodohan dengan apa? Dengan hati yang tanggap. Hati yang merespon dengan cepat apa yang firman katakan. Kemudian yang kedua, bebas dari tipu muslihat iblis. Dengan kita mengalahkannya memakai perlengkapan-perlengkapan senjata Allah.